Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beka Nur Maulani dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Surabaya Angkatan 21 kelas B dengan NIM 018. Di video kali ini saya akan memaparkan jawaban saya terkait soal ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Ilmu dengan dosen pengampu Bapak Herianto Susilo SPD MPD dan Bapak Dr. Rofik Jalal Rosyanafi SPD MPD. Baik, langsung saja saya akan menjawab soal yang pertama, yaitu jelaskan mengapa saudara harus memahami filsafat, terutama filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan memiliki peranan yang amat sangat penting dalam sistem pendidikan, karena filsafat sendiri merupakan pemberi arah dan pedoman dasar bagi usaha-usaha perbaikan, peningkatan kemajuan, dan landasan kokoh bagi tegaknya sistem pendidikan. Jadi, mengapa memahami filsafat pendidikan itu perlu? Karena kegunaan filsafat itu sendiri bagi kita para mahasiswa antara lain agar kita mampu memikirkan suatu masalah secara mendalam dan kritis, dapat membentuk argumen dalam bentuk lisan maupun tulisan secara sistematis dan kritis, serta mengkomunikasikan ide secara efektif. Soal berikutnya adalah, jelaskan apa yang dimaksud ontologi, epistemologi, dan aksiologi pada konteks pendidikan luar sekolah atau PNF. Pada dasarnya, semua pengetahuan di muka bumi ini, baik itu ilmu, seni, dan pengetahuan apa saja, memiliki 3 landasan filsafat ilmu, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Keilmuan PLS juga mempunyai landasan keilmuan filsafat yang melandasi kokohnya keilmuan PLS. Landasan yang pertama, yaitu kajian ontologis. Ilmu ontologi membahas tentang apa yang ingin diketahui, atau dengan kata lain, merupakan suatu pengkajian mengenai teori tentang adanya sesuatu. Dasar ontologis dari ilmu berhubungan dengan materi yang menjadi objek penelaahan ilmu. Jadi di sini, dasar ontologi berhubungan erat dengan objek yang ditelaah, yaitu keilmuan PLS. Landasan ontologi filsafat adalah pendidikan untuk semua. Pendidikan untuk semua dikategorikan sebagai landasan ontologis pendidikan nonformal, karena dirasa pendidikan sekolah belum mampu untuk menjawab permasalahan pendidikan di belahan dunia, dan khususnya di Indonesia. Landasan keilmuan PLS juga menjelaskan tentang berbagai fenomena yang berhubungan dengan materi dan lingkup bahasan pendidikan luar sekolah, sehingga dalam penyampaian keilmuan PLS dapat lebih terarah dan lebih mudah difahami karena ada dasar yang mendasarinya. Landasan yang kedua, epistemologi. Epistemologi membahas secara mendalam tentang proses dan usaha dalam memperoleh pengetahuan. Dengan kata lain, epistemologi adalah suatu teori pengetahuan. Ilmu merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui proses tertentu yang dinamakan metode keilmuan. Begitu juga dengan keilmuan PLS. Keilmuan PLS diperoleh melalui berbagai proses tertentu sehingga muncul apa yang dinamakan keilmuan PLS yang kita kenal saat ini. Landasan yang terakhir, aksiologis. Persoalan pokok aksiologi mencangkup tentang nilai subjektif dan nilai objektif, metode memperoleh nilai, dan wujud nilai. Ada 2 pertanyaan mendasar tentang nilai, yaitu yang pertama, apakah sesuatu itu bernilai karena diinginkan oleh subjek, atau apakah ada subjek yang menginginkannya karena sesuatu hal itu sendiri mengandung nilai? Begitu juga dengan keilmuan PLS. Apakah PLS itu bernilai karena diinginkan oleh masyarakat, atau apakah masyarakat itu sendiri menginginkan PLS karena PLS itu mengandung guna? Dasar aksiologi ilmu membahas tentang manfaat yang diperoleh manusia dari pengetahuan yang didapatkannya. Pendidikan nonformal sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penuntasan kemiskinan, memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk keberlangsungan hidupnya, serta pemenuhan haknya sebagai manusia paripurna. Peningkatan kesejahteraan masyarakat akan terjadi bila masyarakat tersebut memperoleh pengetahuan, sehingga menjadi sadar dan mampu untuk memahami kebutuhannya. Nah, itu dia paparan jawaban dari soal UAS saya.
saya sudahi dulu sampai di sini. Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Jadi, jangan pernah merasa puas untuk belajar. Jangan merasa cukup untuk belajar, karena sejatinya, dimanapun kita berada, pasti kita akan menemui dan belajar hal baru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.